Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Tiada kata yang lebih indah dan lebih afdal selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat kesempatan, kesehatan serta umur yang panjang, sehingga pada tahun ini kita bertemu kembali dengan syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, serta bulan yang penuh berkah Allah. Untuk itu, mari bersama-sama kita ikrarkan dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah wassalamu senantiasa kita sanjungkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min hadis sa'ah hatta yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Syahrul Rajab syahrullah, Syahrul Sya'ban syahri, wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang oleh Allah khusus diprioritaskan untuk semua orang muslim dan muslimah. Untuk itu marilah kita berbondong-bondong, kita berlomba-lomba dengan mengisinya dengan segala amal kebaikan, dengan sesuai kemampuan kita semua. Kita prioritaskan perintah Allah yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Semoga Allah memberi kekuatan kita dan keluarga kita untuk menjalankan puasa Ramadan sampai menjelang bulan Syawal datang nanti. Allahumma amin. Dan tidak lupa, ada lagi salah satu perintah Allah yang tidak kalah pentingnya, yaitu salat tarawih. Bicara salat tarawih, ada sebuah khilafah ataupun perbedaan di antara jumlah rakaat. Bagi seorang muslim itu hal biasa. Menurut Imam Syafi'i, bahwa jumlah rakaat salat tarawih adalah salah suwa syuruna, 3 dan 20. Itu bagi Imam Syafi'i. Kalaupun ada imam yang lain, dia menjalankan salat tarawih dengan bilangan 8 dan 3, itu pun juga diperbolehkan. Jangan sampai hal ini menjadi perdebatan. Karena kembali lagi, apapun itu al-ajru biqadri ta'at, bahwa pahala itu dinilai dan diukur sesuai lelahnya. Semakin kita lelah beribadah, maka insya Allah dengan ridha Allah kita akan mendapat pahala lebih banyak. Pemirsa muslimin muslimat rahimahullah dimanapun berada, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan fadilah tentang salat tarawih. Secara global, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman, dengan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah sunnah Rasulullah, dan wahtisaban, dan dengan hati yang ikhlas, tidak terpaksa sama sekali, tidak karena gengsi dengan siapapun, tapi semua hanya satu, ingin mendapat ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Allahumma amin. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit dari beberapa fadilah salat tarawih yang saya mulai dari malam pertama, yaitu ketika kita seorang muslim atau muslimah melakukan salat tarawih bersama-sama, maka yakhrujul mu'minu min dunubihi kayaumi walatuhu. Ketika seorang mukmin melakukan salat tarawih di malam pertama, maka keluarlah dosanya seperti dia saat dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Jadi untuk malam pertama saja,
Ketika seorang muslim mau melakukan sholat tarawih secara berjamaah, Allah akan ampuni dosa-dosanya seperti dia dilahirkan dari perut ibunya. Subhanallah. Semoga kita di awal Ramadan ini sampai akhir nanti senantiasa mendapat ridha Allah dan mendapatkan ampunan Allah. Allahumma amin. Wa fil lailatis tsaniyati, dan untuk tarawih yang malam kedua, maka Allah akan mengampuni ghufira walidayhi. Allah akan mengampuni dzunuba walidayhi atau dzunuba li abawahi, dosa-dosa kedua orang tua kita. Ketika kita dengan ikhlas dan yakin menjalankan sholat tarawih yang hari kedua, maka Allah akan mengampuni dosa kedua orang tua kita dengan catatan kita sama-sama seorang muslim atau seorang mukmin. Selanjutnya, ketika kita masih terus menjalankan sunnah yang ketiga, maka yunadal malaikatu tahta arsy, semua malaikat Allah di bawah nasab istinaful amal, maka mulailah berbuat kebaikan dengan amal kebaikan. Ghafira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Allahumma amin. Jadi setelah memasuki hari keempat, malam keempat, wa fi lailatul rabi'ati a'tahullah misal ajri qira'atil Taurat wa qira'atil Zabur wa qira'atil Injil wa qira'atil Quran. Maka bagi seorang mukmin atau mukminat yang melakukan sholat tarawih di malam keempat, maka Allah akan memberikan pahala bagi mereka, yaitu seperti pahalanya orang yang sedang membaca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Subhanallah. Begitu murahnya Allah dengan sifat rahmannya kepada seorang muslim atau muslimat yang mau melakukan, yang akan menggantikan lelahnya dengan segala pahala yang luar biasa. Muslimin, muslim rahimahullah, untuk malam yang kelima, barang siapa yang mau melakukan sholat tarawih di hari kelima, di malam kelima, maka a'tahullahu qas-sholati fi Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa Masjidil Aqsa. Maka Allah akan memberikan dia seperti pahalanya orang yang sedang sholat di Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah dan Masjid Madinah Nabawi serta di Masjid Aqsa di Palestina. Subhanallah. Tanpa kita berlelah bersusah payah memakai biaya yang banyak, kita sudah mendapatkan pahala seperti kita melakukan sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah serta Masjidil Aqsa. Subhanallah. Syukur ala nikmatillah. Kita lanjut untuk malam yang selanjutnya, yaitu malam keenam. Bagi seorang muslim atau muslimat yang masih bertahan di malam keenam untuk melakukan sholat tarawih, maka Allah akan berikan mereka misal ajri liman tawafa bi baitil ma'mur wa yaghfiruna kulla hijrin, dan Allah akan memberikan mereka pahala seperti pahalanya orang yang tawaf di Baitul Haram, Baitul Ma'mur, serta batu-batu akan memohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka. Subhanallah. Semakin banyak malamnya, semakin besar pahalanya. Allahumma amin. Kita lanjut untuk malam yang ketujuh. Bagi siapapun seorang muslim atau muslimat yang melakukan sholat tarawih di malam ketujuh, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa pada perjuangan atau ibadah Nabi Musa ketika beliau melawan Raja Fir'aun. Beliau mendapatkan pahala yang luar biasa. Lelahnya perjuangannya itu akan diberikan pahalanya seperti Allah memberikan pahala kepada Nabi Musa, kepada seorang muslim yang masih bertahan di malam ketujuh. Subhanallah. Kita lanjut untuk malam yang ke-8. Bagi seorang muslim atau mukminat yang masih terus berlanjut bertahan dalam kelelahannya menjalankan sholat tarawih di malam ke-8, maka atallahu
misal ajri Nabiuna Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ketika seorang mukmin masih bertahan dan menjalankan berjamaah tarawih di malam ke-8, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Pemirsa rahimahullah dimanapun berada, karena sebenarnya masih banyak sekali fadilah yang mau saya sampaikan. Insyaallah Allah memberikan umur panjang, bisa bertemu kembali Ramadan tahun depan dengan keadaan lebih baik lagi, lebih barokah hidup kita, kesehatan kita, kesempatan kita Allah Subhanahu wa taala. Lain waktu kita sambung lagi. Sedikit ilmu dari kami semoga bisa bermanfaat. Mari kita selalu mengingatkan bersama-sama, fastabiqul khairat, mengisi Ramadan dengan segala kebaikan-kebaikan, agar kita semua mendapatkan ridha dan barakahnya Ramadan Allah. Amin. Sekian dari kami, akhirul kali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.